Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi wal anam. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di awal pengajian ini. Kita semua diberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'at tabi'in, hatta kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal para rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Saudara-saudara, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi dari kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih." Rawahu Al-Hakim. Kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Saudara-saudara, jelas dari hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan kepada kita dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Hadis. Maka kita semuanya di dalam kehidupan kita jangan sesekali meninggalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan jangan lupa hadis sebagai aqwalun wa af'alun wa takrirun nabi yang harus kita lakukan, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, dalam hadis yang bersumber dari Huzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramalkan kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggal beliau. Huzaifah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang paduka perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, "Pelajarilah kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan amalkan, karena itu solusinya." Lalu aku mengulang pertanyaan itu 3 kali, dan Rasul pun juga menjawab 3 kali, "Pelajarilah kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan amalkanlah, karena itu kunci keselamatan." Saudara-saudara, jadi jelas kalau lihat dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 3 kali berturut-turut, maka kita wajib mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kenapa demikian? Karena itulah kunci keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu perlu kita sadari bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran akan meminimalisir kegelisahan batin. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan terobati segala penyakit hati kita semuanya. Bahkan gangguan jiwa yang erat kaitannya dengan penyakit jasmani. Memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran akan meningkatkan kewaspadaan diri,
dan termotivasi untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan banyak mengkaji dan mengamalkan isi Al-Quran, kehidupan kita insya Allah akan menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Selamat di dunia dan akhirat, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita, dan semoga kita selamanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan kita sebagai hamba yang cinta Al-Quran dan hidup berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saudara-saudara, demikian pembahasan pengajian kali ini yang berkaitan dengan Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai wahyu terakhir dan pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.